Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Winnie Sadira Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dunia kepenulisan lagi, terkhusus mengenai cara menemukan ide cerita. Ide cerita ini merupakan bagian pertama atau dasar dari sebuah cerita. Ide cerita ini merupakan bagian dari pre-writing ya teman-teman, sebelum masuk ke tahap drafting. Buat teman-teman yang belum lihat video mengenai tahapan-tahapan menulis, teman-teman bisa banget buat lihat videonya di video sebelum ini ya teman-teman, mengenai dunia kepenulisan, atau bisa lihat di playlist ilmu kepenulisan. Oke teman-teman, karena video kali ini berkaitan dengan video sebelumnya, dan begitu juga video-video selanjutnya akan saling berkaitan. Jadi teman-teman stay tune, ikuti video-videonya ya. Nah, 5 cara menemukan ide cerita. Yang pertama itu introspeksi diri atau observasi diri. Lebih tepatnya observasi diri sih. Gimana kita mencari tahu tentang diri kita gitu, kelebihan dan kekurangan kita, yang mana setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan ini bisa menjadi sumber atau menjadi ide yang dapat dijadikan menjadi sebuah cerita. Misalnya kita mempunyai karakter atau sifat yang penyabar, itu bisa menjadi ide cerita. Kemudian kita mempunyai kelebihan di bidang tertentu, itu juga bisa dijadikan ide cerita. Atau kekurangan, kita tahu kekurangan kita dan kita sudah menemukan solusi untuk itu, maka bisa dijadikan bahan cerita, karena hal yang terpenting bagi kita juga untuk memberi manfaat kepada orang lain, bukan? Oke, lanjut ke cara yang kedua, yaitu true story. True story itu bisa berkaitan dengan diri kita ataupun lingkungan. Kita pernah mengalami suatu hal yang mungkin orang lain belum atau akan menghadapinya. Misalnya tentang perantauan. Ketika tahap kita awal merantau, mungkin ada rasa sedih, ada rasa khawatir, rantau orang mungkin bisa diceritakan. Dan itu menjadi apa ya? Mungkin menjadi bahan buat pembelajaran orang lain, bisa saja. Itu bisa menjadi sumber ide cerita kita. Atau pengalaman kita di dunia kerja, kemudian atau pengalaman dalam hubungan berkeluarga, kemudian pengalaman kita ketika melamar pekerjaan, kemudian pengalaman kita dalam relationship dengan pasangan, itu bisa banget buat menjadi sumber cerita. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan panca indera kita. Misalnya kita mendengar pembicaraan misalnya ibu-ibu satu RT itu lagi gosip ya, misalnya aduh, itu kan suka menceritakan orang lain gitu, mungkin menjadi inspirasi juga gitu. Mungkin oh ternyata di desa tersebut terdapat kalangan ibu-ibu sedang bercerita, atau kisah dari orang yang diceritakan oleh ibu-ibu yang gosip itu mungkin saja bisa jadi sumber cerita itu. Sebenarnya ide cerita itu tidak sulit untuk ditemukan ya teman-teman, karena di diri kita, di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita, semuanya bisa dijadikan sumber cerita. Yang keempat ya, melihat kebutuhan pasar. Melihat kebutuhan pasarnya seperti apa. Misalnya kita bisa ke toko-toko buku. Ini berkaitan dengan tahap yang kelima ya teman-teman. Nanti aku akan bahas mengenai tahap kelima. Kita bisa lihat ke toko buku, kemudian kita bisa cari di Google juga biasa. Apa sih ide cerita yang cukup menarik buat saat ini gitu? Apa buku yang lagi laris saat ini? Teman-teman bisa banget buat cek kebutuhan pasar. Tapi ya kekurangannya pada kebutuhan pasar ini, kalau lewat waktunya dikit aja mungkin akan berubah apa yang diinginkan pasar gitu. Itu teman-teman. Kebutuhan pasar ini pernah satu kali aku ditanyakan dalam sebuah acara yang waktu itu aku jadi pembicara di acara tersebut gitu. Siswa dari sekolah, salah satu sekolah di Yogyakarta itu
nanya, Mbak gimana sih, apa sih genre, apa sih tema yang sekarang lagi menarik buat dijadikan sebuah cerita. Pernah ditanyakan seperti itu. Aku yang saat itu mungkin memang terbatas ya, tapi aku cukup memperhatikan kondisi perbukuan saat itu juga. Aku menyampaikan bahwa dari keseluruhan ya adik-adik semua, bahwa aku menemukan beberapa buku, beberapa cerita yang lagi trennya itu berkaitan dengan kisah percintaan, baik itu kisah percintaan remaja atau kuliah gitu. Itu kisah percintaan cukup menarik dibahas seperti itu. Selain itu juga, selain dari kisah percintaan, banyak banget juga buku yang dimix dengan romance ini gitu. Memang romance sepertinya memang tidak terbatas waktu ya teman-teman, karena cinta juga tidak cuma kepada pasangan, bisa juga kepada orang tua gitu. Itu kan bisa menjadi hal yang menarik gitu. Banyak banget buku-buku tentang cinta. Sekarang juga berkaitan dengan religi juga udah banyak buku kan, kayak buku-buku karya Kang Abi kan juga banyak banget cerita tentang romance, tapi dibalut dengan apa ya, Islamik gitu, religi gitu ya. Selain itu juga genre horor, aku juga pernah ikut seminar perfilman. Beliau pematerinya menyampaikan bahwa perfilman Indonesia mengenai genre horor cukup menarik gitu. Berarti kan sementara film ini memang berkaitan dengan buku juga kan, tingkat orang mencintai film horor itu cukup tinggi, dan banyak juga film buku-buku yang dijadikan film gitu, film layar lebar gitu. Jadi genre horor juga cukup menarik untuk itu gitu. Motivasi diri juga banyak buku-buku motivasi diri. Jadi aku kira untuk rentang waktu yang beberapa tahun ini memang cukup menarik gitu. Atau tentang kondisi saat ini ya, lagi tentang kesehatan, lagi bahas tentang virus juga menarik gitu. Ya saat itu aku membahas tentang genre romantis bagus, cerita horor juga bagus, kemudian motivasi diri juga bagus, karena kita mengikuti kebutuhan pasar tapi dengan cara pandang penulis masing-masing gitu. Karena kita sebagai penulis memang harusnya dan tugasnya memang membuat cerita itu, meskipun sebenarnya kita membahas tentang rumah tangga gitu, mungkin kita membahas tentang toxic relationship gitu, tapi kita menggunakan cara pandang yang berbeda, karena setiap penulis itu harus menemukan cara pandang yang berbeda gitu teman-teman. Itu kutipan dari Terelie ya. Tapi memang itu harus loh. Kemudian ada ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini berkaitan dengan kita banyak membaca buku, itu perlu buat baca. Oh ternyata beliau penulis ini yang terkenal ini, yang sudah dicintai banyak oleh pembaca bukunya ini, itu mengenai tentang ini, cara penyampaian seperti ini. Kalian tetap boleh meniru, tapi modifikasi dengan cara kalian masing-masing. Kalau tidak nanti masuk plagiat ya masuknya ya. Itu teman-teman. Cara penyampaiannya kan juga berbeda-beda setiap penulis. Oke? Itu seputar cara-cara untuk menemukan ide menulis. Buat teman-teman bisa jadi referensi yang aku sampaikan tadi. Ide menulis itu sangat mudah untuk didapat. Sekarang teman-teman bisa mencari ide dimanapun. Jangan bingung, jangan ragu. Boleh melihat kebutuhan pasar. Kalau jika memang ada hal yang perlu teman-teman sampaikan berkaitan dengan idealisme masing-masing, ya silahkan, monggo gitu. Tapi ya kembali lagi, bagaimana buku ini dapat diterima oleh pembaca. Banyak buku Islamik juga yang terkesan menggurui sehingga kurang diterima oleh pembaca. Tugas kita sebagai penulis bagaimana menyampaikan pendapat kita, menyampaikan sebuah ide itu dengan menarik, dengan simple dan mudah diterima oleh masyarakat kayak gitu. Itu mengenai mengenai cara-cara untuk menemukan ide menulis. Buat teman-teman yang mengikuti video ini dan pengen tahu apa sih
tentang dunia kepenulisan ini, bisa banget buat komen di kolom komentar apa lagi yang harus Winnie bahas di video-video selanjutnya. Cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf dalam penyampaian video mungkin kurang tepat, kurang menarik mungkin. Winnie juga lagi tahap belajar. Semoga berbagi ilmu ini yang disampaikan ini bermanfaat buat kita bersama. Winnie tunggu respon dari teman-teman semua di kolom komentar. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa stay safe, stay healthy, tetap bahagia, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.